Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bani Maraban Putra, NPM 187000045 dari SGD Ilmu Kedokteran Terintegrasi 7, kelompok 14 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan primary survey pada penderita multitrauma. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya telah memastikan untuk proteksi diri dengan mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri. Pasien dengan multitrauma parah memerlukan penilaian dan pengelolaan yang tepat guna untuk menghindari dari bahaya kematian. Maka dibutuhkan suatu sistem penilaian initial assessment. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, triase. Yang ketiga, primary survey atau ABCDE. Yang keempat, secondary survey, pemeriksaan head to toe dan anamnesis. Yang kelima, pemantauan dan reevaluasi berlanjut. Yang keenam, penanganan definitif. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah persiapan. Persiapan berlangsung pada dua keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama, fase pre-hospital, di mana koordinasi yang baik antara dokter rumah sakit dengan petugas lapangan akan menguntungkan penderita. Sebaiknya rumah sakit diberitahu terlebih dahulu sebelum penderita diangkut dari tempat kejadian. Fase pre-hospital dititik beratkan pada penjagaan airway, kontrol perdarahan dan shock, imobilisasi penderita dan pengiriman ke rumah sakit. Yang kedua, fase in hospital, di mana dilakukan persiapan untuk menerima pasien sehingga dapat dilakukan resusitasi dalam waktu tepat. Persiapan sudah dilakukan sebelum pasien tiba, baik perlengkapan airway, laringoskop, endotrakeal, tap, dan sebagainya. Cairan kristaloid, misal ringer laktat, tenaga radiologi, tenaga laboratorium, dan sistem pemanggilan tenaga medik tambahan. Semua tenaga medik harus dihindarkan dari paparan penyakit menular dengan pemakaian alat-alat protektif seperti masker, proteksi mata, baju kedap air, sepatu dan sarung tangan kedap air bila ada kontak dengan penderita. Tahap kedua adalah triase. Triase adalah cara pemilahan pasien berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia. Triase dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan ABC, airway dengan kontrol vertebral cervical, breathing, dan circulation dengan kontrol perdarahan. Triase juga berlaku untuk pemilahan pasien di lapangan dan di rumah sakit yang akan dirujuk. Kebanyakan saat ini, para ahli bedah menggunakan Revis Trauma Score sebagai alat triase didasarkan pada pengukuran gangguan fisiologis saat penderita tiba, yakni laju pernapasan, tekanan darah sistolik, dan Glasgow Coma Scale atau GCS. Ada dua jenis keadaan triase. Yang pertama, musibah massal dengan jumlah penderita dan beratnya perlukaan tidak melampaui kemampuan rumah sakit. Keadaan ini, penderita dengan masalah gawat darurat dan multitrauma akan dilayani lebih dahulu. Yang kedua, musibah massal dengan jumlah penderita dan beratnya perlukaan melampaui kemampuan rumah sakit. Keadaan ini, penderita yang dilayani adalah penderita dengan kemungkinan survival yang terbesar, serta membutuhkan waktu, perlengkapan, dan tenaga paling sedikit. Baik, tahap selanjutnya yaitu primary survey. Primary survey merupakan penilaian awal yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat pasien atau korban mengalami keadaan yang mengancam jiwa. Primary survey sangat mempengaruhi keberhasilan dari usaha pertolongan yang dilakukan. Patokan urutan primary survey adalah sebagai berikut: A. Airway, B. Breathing, C. Circulation, D. Disability, E. Exposure. Pada anak, penilaiannya sama dengan orang dewasa walaupun jumlah darah,
cairan, obat, ukuran anak, kehilangan panas, dan pola perlukaan dapat berbeda. Pada orang hamil, penilaiannya sama dengan orang tidak hamil. Tetapi, perubahan anatomis dan fisiologis dalam kehamilan dapat mengubah respon penderita hamil terhadap trauma. Pada orang usia tua, perlu perhatian khusus karena cadangan fisiologi penderita seimbang dengan pertambahan umur. Kemampuan bertahannya orang tua terhadap trauma akan berkurang karena adanya penyakit degeneratif dan pemakaian jangka panjang obat-obatan mungkin akan mengubah respon terhadap trauma. Yang pertama adalah airway, yaitu jalan napas. Airway harus selalu dijaga pada semua penderita. Dapat menggunakan chin lift. Pada penderita sadar dapat dipakai nasopharyngeal airway. Pada penderita tak sadar dan tidak ada refleks bertahap dapat dipakai oropharyngeal airway. Bila ada keraguan untuk menjaga airway, lebih baik pasang airway definitif. Kita dapat mengetahui ada atau tidaknya obstruksi jalan napas dengan melakukan pemeriksaan look, listen, and feel. Yang pertama adalah pemeriksaan look. Pemeriksaan look bertujuan untuk melihat adanya pergerakan otot, bantu pernapasan, dan melihat perkembangan dada pada pasien. Berikut kita lihat pergerakan otot-otot dada atau perkembangan dada pasien. Yang kedua adalah pemeriksaan listen, yaitu dengan mendengarkan suara napas tambahan pada dada pasien. Kita cek apakah ada suara snoring, crackling, atau ronki. Baik, kita dengarkan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pemeriksaan feel, yaitu dengan merasakan hembusan napas pasien dengan mendekatkan jari kita ke hidung pasien, lalu kita rasakan hembusannya. Selanjutnya, jika terjadi obstruksi pada pasien, maka kita lakukan pembebasan jalan napas dengan menggunakan head tilt dan chin lift, yaitu dengan mengangkat dagu pasien. Permisi, Pak. Setelah mengangkat dagu pasien, usahakan tetap mengontrol servikal untuk tidak melakukan ekstensi, fleksi, dan rotasi dari leher. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan breathing, yaitu look, listen, and feel secara langsung dengan mendengarkan suara napas dan melihat pergerakan otot-otot pernapasan. Pada pemeriksaan breathing, kita juga melakukan inspeksi dada pasien apakah simetris atau tidak. Palpasi keadaan trakea pasien, apakah ada deviasi atau tidak. Selanjutnya auskultasi dilakukan dengan tujuan apakah ada udara yang masuk dalam paru-paru pasien. Baik, kita menggunakan stetoskop. Perkusi bertujuan untuk mendengarkan apakah ada udara atau cairan dalam rongga dada pasien. Kita cek apakah ada udara atau tidak di bagian dada. Setelah itu kita lakukan perkusi. Selanjutnya pemeriksaan circulation untuk melihat perdarahan secara eksternal dan internal. Perdarahan internal contohnya perdarahan di rongga abdomen. Jika terjadi perdarahan eksternal, maka harus segera kita hentikan dengan melakukan bebat luka dan tinggikan ekstremitas yang mengalami perdarahan. Ada 4 grade kriteria kelas pada kehilangan darah.
Yang pertama, kelas pertama kehilangan darah sebanyak 750 mili. Kelas kedua sebanyak 750 sampai 1500 mili. Kelas ketiga sebanyak 1500 mili sampai 2000 mili. Kelas keempat lebih dari 2000 mili dan biasanya sudah terjadi shock. Shock pada penderita trauma umumnya disebabkan oleh hipovolemia. Pada saat datang dengan keadaan kekurangan cairan, maka pasien diinfus cepat dengan 2-3 liter cairan kristaloid, sebaiknya ringer laktat. Bila tidak ada respon, diberikan transfusi darah segolongan. Jangan diberikan vasopresor, steroid atau netbite, dan harus dilakukan resusitasi operatif untuk menghentikan perdarahan. Ada 3 tanda klinis pada sirkulasi hemodinamika pada tingkat kesadaran pasien. Yang pertama, cek kesadaran pasien, Pak. Yang kedua, memeriksa dan melihat keadaan kulit pasien. Yang ketiga, meraba akral pasien. Di sini teraba akral pasien dingin dan akral pucat. Untuk memastikan apakah terjadi shock atau tidak pada pasien, maka kita harus memeriksa irama, frekuensi, dan kecepatan denyut nadi. Kita cek. Jika frekuensi dan irama denyut nadi tepat, maka pasien dapat dikatakan shock. Selanjutnya, pemeriksaan disability, yaitu menilai tingkat kesadaran pasien menggunakan teknik GCS atau Glasgow Coma Scale. Yang pertama, respon buka mata. Jika pasien merespon spontan, maka kita beri nilai 4. Jika pasien merespon dengan suara, maka kita beri nilai 3. Jika pasien merespon dengan nyeri yang kita berikan, maka diberi nilai 2. Dan jika tidak ada respon dari pasien, maka kita beri nilai 1. Yang kedua, untuk gerak motorik. Jika pasien mengikuti apa yang kita perintahkan, kita beri nilai 6. Jika pasien dapat melokalisir nyeri, kita beri nilai 5. Jika pasien melakukan fleksi normal, maka kita beri nilai 4. Jika pasien melakukan fleksi abnormal, kita beri nilai 3. Dan jika pasien melakukan ekstensi normal, kita beri nilai 2. Dan jika tidak ada respon dari pasien, maka kita beri nilai 1. Untuk verbal atau cakap, jika pasien berorientasi dengan baik, maka kita beri nilai 5. Jika pasien berbicara mengacau, kita beri nilai 4. Jika kata-katanya tidak teratur, kita beri nilai 3. Jika suara pasien tidak jelas, nilainya 2. Jika pasien tidak mengeluarkan suara atau respon, maka kita beri nilai 1. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan exposure. Bertujuan untuk melihat apakah ada jejas atau lebam pada tubuh pasien dengan cara membuka seluruh pakaian pasien, tetapi tetap melindungi dengan selimut agar tidak terjadi hipotermi. Tambahan pada primary survey dan resusitasi. Yang pertama, monitor EKG pada penderita trauma. Yang kedua, kateter urin dan lambung. Yang ketiga, monitor vital sign. Untuk secondary survey dilakukan di rumah sakit. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.